Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono memberikan keterangan terkait sidang ketujuh kasus penodaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sidang tersebut menghadirkan Yuli Hardi, Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, sebagai dan saksi pelapor Muhammad Asrori Saputra dan Iman Samudra, serta Nurholis Majid, penata kamera Diskominfo DKI Jakarta. Saksi fakta, 2 orang saksi fakta itu staf Pemprov, yang satu lurah, yang satu bagian informasi, kan itu kan. Yang 2 lagi itu masih melanjutkan saksi pelapor. Itu sah-sah saja dia mengambil keuntungan seperti itu. Kita juga merasa diuntungkan karena apa yang dinyatakan oleh Pak Ahok di Pulau Seribu dikatakan oleh saksi tidak dibantah oleh yang bersangkutan. Ya, artinya dakwaan itu benar. Kalau Pak Lurah mengatakan dia mendengar, melihat. Nah, kalau yang kameramen mengatakan dia fokus kepada kameranya bukan pada isinya. Apakah betul dia ngomong begitu di Pulau Seribu? Gitu. Seperti itu. Karena dakwaan kita mengatakan bahwa terdakwa mengatakan seperti ini itu. Nah, setiap kata dalam dakwaan saya kewajiban JPU untuk membuktikan. Nah, sekarang dia ngomong seperti itu apa tidak? Tidak pernah dibantah. Oh, masalah bukti kita hanya menerima bukti dari penyidik Polri. Saksi tadi mengatakan menyerahkan sesuatu berupa CD kepada penyidik Polri, tetapi penyidik Polri tidak menyertakan dalam berkas perkara. Artinya ada itu ya? Berkas perkara itu kan dibuat di atas sumpah jabatan, jadi saya harus percaya. Nah, karena dibuat sumpah jabatan oleh penyidik. Berarti sejak awal memang tidak ada. Tidak ada di berkas perkara. Ketika itu dipertanyakan, loh bagaimana tidak ada berkas perkara? Semacam itu. Yang penting dibenarkan oleh saksi bahwa di keterangan dia selesai. Apakah itu kebetulan sama atau tidak? Kita tidak tahu. Kalau satu kalimat kebetulan sama, apakah itu berarti itu disamakan? Belum tentu juga. Yang penting dibenarkan saksi bagi JPU selesai. Ya, saya jelaskan ya, Ibnu Baskoro sebetulnya sudah hadir pada hari pertama. Karena sudah malam, penasihat hukum minta kepada hakim untuk menunda. Apakah gara-gara itu yang bersangkutan kemudian ngambek, kita tidak tahu karena dipanggil lagi menjadi tidak ada. Seperti itu. Jadi jangan dikatakan bahwa dia itu melarikan diri dan sebagainya. Sudah ada itikat baik waktu sidang hari pertama, Anda sudah hadir. Itu bagaimana, Pak? Yang membuktikan pengadilan. Beban pada jaksa dan hakim, bukan pada saksi. Saksi sampaikan apa adanya, apa yang dia lihat. Kesimpulan ada pengadilan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok selesai digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta. Dalam sidang ini, pihak jaksa penuntut umum menghadirkan 4 saksi, meliputi saksi fakta dan saksi pelapor. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Yuli Hardi, yang merupakan saksi fakta dari pihak jaksa penuntut umum. Sementara saksi kedua yang dihadirkan adalah saksi pelapor dari jaksa penuntut umum, yaitu Muhammad Asrori. Sedangkan saksi pelapor Iman Sudirman menjadi saksi ketiga pihak jaksa penuntut umum dalam sidang ketujuh ini. Sementara saksi pelapor lainnya yang dihadirkan pihak JPU adalah Nurholis Majid, pegawai tidak tetap Pemprov DKI Jakarta yang sejak tahun 2009 bekerja sebagai pegawai BKO Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta. Yaitu saksi Yuli dan Nurholis. Usai memberikan kesaksian di pengadilan, salah satu saksi pelapor yang dihadirkan jaksa penuntut umum Muhammad Asrori menegaskan kalimat Ahok dalam video yang ditontonnya melalui YouTube telah mengandung unsur penodaan agama. Asrori juga membantah berafiliasi dengan pasangan calon gubernur DKI Jakarta lainnya untuk menjegal Ahok maju pilkada DKI Februari mendatang. Oh, sudah clear itu semua, sudah clear. Sudah saya sampaikan semua itu tadi, sudah clear semua itu. Dan diterima sama majelis hakim. Siapapun sebenarnya warga negara Indonesia berhak marah untuk menyampaikan aspirasinya, marah dengan dinista agamanya, agama apapun. Tidak boleh satu agama pun dihina di negeri ini. Tidak boleh ada yang dihina. Apapun agamanya, siapapun dia, apapun profesinya, kalau agama ini dihina, kita harus bergerak.
agama apapun. Ini tauhid la ilaha, tidak ada kaitan dengan pilkada. Saya orang Padang Sidempuan, tidak ada kaitan dengan pilkada. Ini hanya pesan tauhid la ilaha illallah. Itu dia. Tiada ilah selain Allah. Itu dia. Kita fokus pada kalimat penistaan di video itu. Ini yang paling penting. Yang lain-lain itu penistaan di situ itu kita fokus, dan majelis hakim sudah terima semua itu keterangan saya. Dalam Al-Quran itu bahasa Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu siapa saja yang belum masuk Islam bisa kita jelasin. Jadi sebenarnya kafir tidak ada kaitannya dengan moralitas, tidak mengakui Allah, tidak mengakui Muhammad la ilaha illallah. Jadi dalam bahasa Quran disebut qul ya ayyuhal kafirun. Itu dia. Semua sudah clear di majelis hakim. Yang itu juga diulang-ulang sama mereka sebenarnya. Banyak yang tidak substantif. Diulang-ulang terus sama yang lain-lain juga begitu-begitu juga saya dengar ya. Bagian apa? Saksi pelapor, apa yang saya sampaikan, apa yang salah. Sementara kuasa hukum Ahok Trimulyo Suryadi akan mendalami keterangan saksi pelapor yang dinilai sangat memberatkan kliennya. Pihaknya curiga dengan keterangan dari saksi pelapor. Jujuran, ya, karena ketika dia ditanya oleh majelis hakim tentang tafsiran dia tentang Al-Maidah 51, dia mengatakan tidak boleh menjadikan pemimpin orang yang kafir. Nah, pengertian kafir dia adalah orang yang tidak mengucapkan syahadat. Nah, kemudian saya tanyakan, kalau tadi jawab pada majelis dia mengatakan begitu, saya tanyakan apakah Nasrani, Hindu, Konghucu, Buddha itu kafir? Dia tidak mau menjawab. Karena saya tanyakan itu, karena ketika ditanya oleh jaksa penuntut umum tentang Al-Maidah 51 itu, dia mengatakan bahwa jangan dijadikan pemimpin orang yang non-muslim. Kan beda, antara kafir dengan non-muslim kan beda. Nah, jadi keterangan itu yang membuat kita, karena itu memang tugas penasihat hukum, apakah ini saksi bisa dipercaya atau tidak. Nanti itulah yang kami usahakan supaya nanti majelis hakim bisa menilai saksi ini sejauh mana bisa dipercaya. Karena itu memang di dalam KUHP itu kita boleh mendalami, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai sejauh mana keterangan saksi itu bisa di. Sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Ahok sudah berjalan selama 7 kali. Namun sayangnya sidang Ahok selama 6 kali berturut-turut dilakukan secara tertutup bagi media. Komisi Yudisial berharap hakim bisa merubah aturan tersebut agar seluruh informasi dapat diterima masyarakat dengan lebih transparan. Sidang Ahok dilakukan secara tertutup ataupun terbuka merupakan hak prerogatif hakim. Kedudukan hakim ketua sidang sebagai pimpinan sidang menempatkan hakim sebagai orang yang paling berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa. Semua tanya jawab pun melalui hakim dan semua keterangan dan jawaban ditujukan kepadanya. Tidak berbeda dengan prinsip tata tertib persidangan pada umumnya. Segenap izin proses persidangan ditetapkan sesungguhnya pada otoritas hakim ketua sidang. Boleh atau tidaknya pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman gambar bergerak. Izin terlebih dahulu dengan hakim ketua. Sebagai institusi penegak hukum yang memantau perilaku hakim, Komisi Yudisial berharap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat memberikan ruang gerak bagi KY khususnya dan juga khususnya media untuk bisa merekam gambar di ruang persidangan. Tujuannya agar proses persidangan dapat menjadi informasi yang bisa diperbaharui oleh masyarakat dengan lebih transparan. Bagi Komisi Yudisial sendiri juga memiliki kebutuhan untuk melakukan perekaman gambar selama persidangan berlangsung agar bisa memantau perilaku hakim selama memimpin persidangan, apakah melanggar kode etik atau tidak. Mengingat saat ini hakim tengah menjadi sorotan dari publik. KY pun telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait larangan merekam di dalam ruang sidang. merekam atau merekam itu kewenangan dari majelis hakim. Jadi kami tidak bisa intervensi, tetapi tentu saja kami berharap akuntabilitas peradilan itu akan tinggi, ya, akan lebih mudah gitu apabila memang masyarakat bisa mengakses informasi. Nah, itu yang kami pertanyakan kemarin, tapi hasilnya memang
Jawabannya hanya untuk KY. Saya belum menemukan jawaban untuk. Jadi jawabannya tidak spesifik, tidak menyuruh. Untuk KY diperbolehkan melakukan rekaman suara, tapi bukan rekaman gambar. Padahal dalam beberapa kasus, misalnya kalau ada laporan, kita membutuhkan gambar juga pada akhirnya, gitu kan? Karena misalnya begini, pelanggaran kode etik dan perilaku hakim itu diantaranya kesan, gitu. Bukan perbuatan, bukan tindakan atau perbuatan, tapi kesan. Misalnya kesan memihak, itu kan mau tidak mau hanya bisa diperoleh melalui gambar, bukan dengan suara. Dan itu banyak di dalam kode etik, kesan memihak, kesan ya macam-macam. Jadi kesan ini hanya bisa diperoleh sekali lagi melalui gambar. Dan itu yang kami ya kalau dalam ini ya politiknya kritik kami terhadap keberatan kami terhadap majelis hakim, meskipun memang itu kewenangan penuh dari majelis hakim.